Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira wa ba'd. Pemirsa, teman-teman semua dari channel Al-Hasan, yang semoga Allah SWT senantiasa memberkahi kehidupan kita, keluarga kita, dan seluruh kaum muslimin. Alhamdulillah, hari ini kita kembali berjumpa dalam program podcast dari kajian Al-Masail Jahiliyah, yang kita masih bersama Pak Tony. Gimana kabarnya Pak Tony? Alhamdulillah, sehat ya? Alhamdulillah. Kemarin udah di murojaah belum tuh? Yang Sudah, Masail Jahiliyah yang pertama? Iya. Udah, Ustaz. Udah ya? Sudah. Ya, yang itu mengenai orang-orang jahiliyah beribadah pada Allah melalui perantara. Nah, sekarang kita akan bahas ke Masail Jahiliyah yang kedua nih Pak Tony. Temanya apa, Ustaz? Temanya di sini tafarruqu ahlil jahiliyati fi ibadatihim wa dinihim. Nah, ini yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Yang kedua, orang-orang jahiliyah itu mereka berpecah belah dalam urusan ibadah dan agama. Karena di antara mereka ada yang beribadah kepada matahari, kepada bulan, kepada patung, kayu, batu, wali-wali, orang soleh, kepada jin, malaikat, para nabi, ya, dan seterusnya dari peribadatan mereka yang beraneka ragam. Mereka berpecah belah di sini. Makanya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab menyatakan innahum mutafarriquna fi dinihim. Mereka berpecah belah dalam urusan agama mereka. Allah Ta'ala sebutkan kullu hizbin bima ladaihim farihun. Setiap kelompok merasa bangga dengan apa yang ada pada mereka. Dan di sini juga Allah sebutkan ya wala takunu kalladzina tafarraqu wa ikhtalafu min ba'di ma ja'ahum al-bayyinat. Ya, dan janganlah kalian menjadi seperti orang-orang yang berpecah belah, berselisih ya dalam beragama setelah keterangan datang kepada mereka. Jadi ini masalah jahiliyah yang kedua ini yang akan kita bahas. Begitu Pak Tony. Jadi materinya bagaimana tentang berpecah belahnya orang zaman dahulu. Jahiliyah zaman dahulu. Kalau yang kondisi sekarang kan dia berpecah belahnya tuh berarti dia ada yang menyembah selain Allah atau gimana maksudnya? Kalau kondisi sekarang itu, kondisi saat ini ketika kaum muslimin ya beribadah kepada selain Allah dengan perantara, berarti masuk yang kemarin, yang pertama. Nah, kalau ada nggak di antara kaum muslimin yang sekarang ini berpecah belah seperti berpecah belahnya orang-orang jahiliyah? Ya ada. Kan sudah disebutkan pada mukadimah waktu itu bahwasanya permasalahan jahiliyah ini akan tetap ada ya pada umat. Bahkan ada beberapa perkara yang umat tidak akan meninggalkannya. Namun perkara ini tercela ya. Semua perkara jahiliyah itu tercela. Harus kita tinggalkan. Harus kita tinggalkan. Gitu. Nah, pada perkara yang kedua ini juga harus kita tinggalkan. Nggak boleh kita berpecah belah dalam urusan agama. Kalau kondisi real yang sekarang, Ustaz, dengan kondisi kita hidup sekarang ini, contohnya yang paling mengena itu apa saat ini di sini? Ya itu setelah Allah perintahkan kepada kita untuk bersatu, ya kita malah berpecah belah, berkelompok-kelompok. Wah, itu nggak boleh. Harusnya kita satu. Ya. Allah sebutkan wala tafarraqu wadhkuru ni'matallah alaikum id kuntum a'da'a, dan janganlah kalian berpecah belah. Ya, dan ingatlah nikmat Allah atas kalian ketika kalian dahulu saling bermusuhan. Dahulu ketika Nabi SAW sebelum hijrah ke Madinah, orang-orang Madinah itu mereka berpecah belah, tawuran selama 40 tahun antara suku Aus dan Khadraj. Kemudian setelah datangnya Islam, maka mereka bersatu. Allah yang satukan hati mereka. Maka Allah sebutkan fa'allafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Dan Allah yang menyatukan hati-hati kalian. Berarti termasuk kalau kita kayak pengajian itu berarti harusnya kita bersatu saja. Bersatu. Nggak boleh bukan pengajian sini. Nggak boleh. Yang penting prinsipnya sama. Ya, prinsip dalam berakidah. Itu sama, maka nggak boleh kita berpecah belah. Kalaupun ada perbedaan dalam masalah furu'iyah, perkara fikih yang bukan perkara prinsip, ya maka itu tidak mengapa. Jadi tidak masalah berbeda-beda dalam hal ini. Beda antara satu mazhab dengan mazhab yang lain dalam perkara sholat.
dalam perkara zakat, dalam perkara haji, yang semuanya ini punya prinsip yang sama. Prinsip yang sama itu wajibnya sholat, ya rukunnya sama seperti ini. Nah, itu tidak masalah, berbeda-beda. Nah, yang nggak boleh, yang tercela itu adalah berpecah belah dalam perkara prinsip. Nah, ini yang nggak boleh. Yaitu dalam permasalahan akidah. Akidah ya, Ustaz, ya. Nah, kalau akidahnya sudah sama, nggak boleh saling berpecah belah. Sebagaimana berpecah belahnya orang-orang musyrikin. Makanya Allah sebutkan, wala takunu minal musyrikin. Jangan kalian seperti orang-orang musyrik. Ya, minal ladzina farraqu dinahum. Ya, dari orang-orang yang memecah belah agama mereka. Kullu hizbin bima ladaihim farihun. Setiap kelompok akan merasa bangga dengan apa yang ada pada mereka. Berarti kalau kita bangga dengan kelompok kita termasuk ini ya, Ustaz ya? Nah, ini kita ini jangan bangga sama afiliasi kita. Kita harus pada satu kesatuan, yaitu al-Islam. Al-Islam. Ya, jangan kita pakai punya semboyan-semboyan sendiri. Ya. Grup-grup sendiri yang kita banggakan, ormas sendiri, organisasi sendiri. Kita tidak diikat dengan itu. Kalau boleh benar, merasa benar kelompoknya gitu saja. Intinya al-wala wal bara itu tidak boleh terikat pada ormas, organisasi, grup pengajian, itu nggak bisa. Al-wala wal bara, sikap loyalitas kita, sikap berlepas diri kita, pro dan kontra kita, itu sudah diatur oleh syariat. Jangan sampai gara-gara pro kontra kita itu karena ustadz tertentu, pengajian tertentu, komunitas tertentu, media dakwah tertentu. Nah, ini namanya hizbiyah. Hizbiyah. Nah, inilah itu maksudnya. Itulah virus jahiliyah. Iya. Ya, nah, itu harus kita tinggalkan. Dahulu di masa Nabi SAW, Muhajirin dan Ansor setelah Allah satukan, mereka ada yang bertikai. Nah, orang Muhajirin menyatakan, ya lil Muhajirin, ya lil Muhajirin. Yang orang Ansor mengatakan, ya lil Ansor. Woi Muhajirin, saya ini mau orang Ansor. Ya woi orang Ansor, saya ini mau orang Muhajirin. Ya, maka ini dilarang oleh Nabi SAW. Ya, kata Nabi SAW, abi dakwatil jahiliyah. Abi dakwal jahiliyah. Apakah dengan seruan jahiliyah kalian menyeru? Wa ana baina adhurikum, padahal saya di tengah-tengah kalian. Dauha. Tinggalin itu. Kata Nabi SAW, fa innaha muntinah. Karena itu merupakan kebusukan. Bau busuknya sangat kentara. Berbangga-bangga itu ya. Nah, itu nggak boleh berbangga-bangga. Jadi kita sebagai muslim, ya sudah identitas kita muslim. Muslim. Ya, muslim. Maka semua saudara muslim kita adalah saudara. Ya, berarti yang paling penting itu yang tadi yang yang harus ada itu berarti yang bukan furu ya. Itu apa aja selain akidah, terus apa lagi? Gimana? Yang harus yang kita harus sama itu kan, ada yang boleh sama, ada yang memang yang mesti sama itu perkara prinsip ya. Itu perkara akidah. Akidah. Itu perkara akidah itu mesti sama. Nggak boleh. Adapun perkara furu, silakan masing-masing madhab selama koridornya, usulnya itu sama, itu tidak masalah. Misal beda dalam tata cara sholat, yang penting koridornya sama. Ya, semuanya mengacu kepada berbagai hadis. Nah, yang berbeda itu kan perbedaan pemahaman terhadap hadis tersebut. Nah, itu nggak masalah. Intinya ada hadisnya. Nah, itu perbedaan pendapat antara Imam Malik dengan Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Syafi'i, berbeda-beda. Itu tidak masalah. Nah, yang terpenting ialah para imam bersepakat dalam akidah mereka. Berarti harus kita perkuat adalah pelajaran akidah. Iya. Nah, kalau sudah sama akidah, nggak boleh berpecah belah. Nggak boleh masing-masing mengklaim bahwasanya kita yang paling bagus. Situ yang jelek, itu nggak boleh. Ya. Itu nggak boleh. Kalau sudah akidahnya bagus, ya sudah. Berarti kita ikhwah ya, sama. Kita ikhwah. Allah sudah sebutkan, fa intabu. Kalau mereka sudah taubat dari kesyirikan, sudah sholat, sudah zakat, fa ikhwanukum fiddin, maka mereka adalah saudara kalian. Nah, ini prinsip ini. Taubat dari kesyirikan, sholat, zakat. Ini prinsip. Nah, ini sudah seperti ini, ya sudah. Nah, ternyata berbeda dalam pemahaman masalah komunitas. Ya, merasa bahwasanya komunitas kami yang lebih memberikan maslahat, lebih jauh dari kemudaratan dalam dakwah. Itu silakan, tapi jangan sampai menjadikan hal ini sebagai permusuhan. Ya, kurang lebih begitu. Ya, di pembatal kedua, di pembatal sifat jahiliyah yang kedua. Memang sampai sekarang masih kerasa sih Mas di
kita sehari-hari gitu. Ustaz. Ya, seperti itulah. Ya, nanti insya Allah kita lanjutkan lagi deh ya. Tapi insya Allah. Syukran, Ustaz. Afwan.